Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau dengan kemurahan-Mu kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memperkaya kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka surat Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan ayat yang ke-23. Saya bacakan demikian bunyinya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan manusia itu nampaknya dapat dibagi menjadi dua berdasarkan siapa yang berkuasa di dalam kehidupannya. Rasul Paulus memberi gambaran itu. Ada orang yang dikuasai oleh roh kedagingan. Hasilnya apa? Buah-buah kedagingan, artinya ya dosa. Ya, kedagingan itu jangan diartikan kehidupan sehari-hari, bekerja, menabung, kemudian kalau sakit berobat, itu kemudian dikatakan itu hal-hal yang bersifat kedagingan. Sama sekali itu pemahaman yang tidak tepat. Kedagingan itu berarti dosa, perbuatan yang merusak segala sesuatunya, merusak dirinya sendiri, merusak orang lain, merusak lingkungannya, merusak relasinya dengan sesama dan sebagainya. Orang yang dikuasai oleh roh kedagingan akan menghasilkan juga buah-buah kedagingan yang destruktif, yang merusak dan menghancurkan. Sebaliknya, jenis yang kedua adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ia akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara yang terkasih, coba kita renungkan sejenak. Apakah hal-hal itu adalah hal-hal yang merusak? Sama sekali tidak. Buah roh itu kebaikan, sesuatu yang baik, yang membangun, yang memulihkan, yang memperbaiki, dan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, mendatangkan kerukunan. Itu sebabnya Rasul Paulus berani mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya hukum yang di luar kekristenan. Adakah hukum, adakah aturan, adakah pandangan orang yang melihat atau memandang buah roh itu sebagai hal yang buruk? Sama sekali tidak. Justru buah roh itulah yang menghadirkan kebahagiaan, yang menghadirkan kedamaian di dalam kehidupan di dunia ini. Sesuai yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Siapakah yang berkuasa atas diri dan hidup kita? Kuasa kedagingan ataukah kuasa roh? Buah-buah apakah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi berkat bagi sesama? Ataukah kita justru menghadirkan kerusakan, kekacauan di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama kita? Mari kita tengok, mari kita teliti kehidupan kita. Biarlah kiranya Roh Kudus semakin menguasai kita, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Roh-Mu senantiasa berkuasa atas diri kami, sehingga hidup kami juga boleh menghasilkan buah roh yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, dan hidup kami menjadi hidup yang berkualitas.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.